Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada komentar ditulis, Bang, tolong dong doa surat Al-Waqiah, rezeki datang dari segala arah. Ini maksudnya gimana? Doa surat Al-Waqiah. Ya baca surat Al-Waqiah, kan ayat Quran, baca aja. Surat Al-Waqiah itu menceritakan tentang hari kiamat. Yang luar biasa dahsyatnya itu, saya udah berkali-kali ngalamin yang namanya membaca surat Al-Waqiah. Sampai sekarang masih ngalamin. Kadang-kadang itu kan udah saya bilangin, saya super tank ini nggak saya makan, tapi saya sedekahin. Orang masih rame aja yang ngasih super tank itu masih aja orang lagi super tank. Ketemu di ini, saya nih udah nggak punya duit sama sekali nih, misalnya nih udah nggak ada duit yang udah lalu, saya baca surat Al-Waqiah tengah malam 40 kali, pagi sebelum jam 7 udah ada duit. Itulah makanya surat Al-Waqiahnya dibaca, bukannya dibaca dan usahanya. Dulu waktu saya jualan di pasar tahun 1995, itu bapak saya ngelihat, ini kardus-kardus apa pada numpuk di sini. Ya itu, Pak, kardus-kardus nih udah laku dagangan. Masya Allah, bagaimana lu dagang caranya? Dia bilang, ini laku semua, ini ada duitnya. Ya ada tuh di kotak. Ya kita kan kalau pedagang naruh duit di kotak, ada kotaknya tuh dari apa namanya, dari kayu dibikin, taruh kotaknya itu. Iya, bagaimana lu cara dagang? Ya cara dagang ya biasa aja kayak gini. Orang-orang kok pada sepi dagangannya. Rezeki orang kagak sama. Penting kita sholat duha, memohon kepada Allah, baca surat Al-Waqiah malamnya. Coba aja kalau nggak percaya, yang para pedagang nih malam-malam, kira-kira jam-jam ya habis sisa lah, baca surat Al-Waqiah. Berapa kali, Bang? 41 kali baca. Insya Allah besok dagangan ente lebih rame daripada hari-hari biasanya. Kalau belum, baca lagi. Saya juga sehari malam baca, pagi dapat kok, rame yang beli. Ulangin lagi tiap malam. Malamnya habis baca surat Al-Waqiah 40 kali kan cuma sejam. Kalau buat yang udah biasa. Ada yang nanya, Bang, tajwid yang nggak diperhatiin. Makanya kalau mau belajar tajwid, baca buku kitab yang ringan-ringan aja lah. Kitab Tuhfatul Atfal. Kitab Tuhfatul Atfal itu anak-anak juga hafal. Itu tentang masalah nun, mati, tanwin, dan mad. Kita buka ya kitab Tuhfatul Atfal, tapi saya mengandalkan hafalan karena saya itu sesuatu dihafal, bukan al ilmu fisudur, ilmu itu di dada. Makanya kalau tanya sama saya mesti hafalan, bukannya ditimpan ditulis kapan. Mana caranya di belah mana gue simpen buku, gak tahu. Kalau dihafal kan langsung enak. Kita buka kitab Tuhfatul Atfal. Yang kulu raji rahmatil karimi Doman Sulaimanu huwa ya kulu raji rahmatil gopuri Doman Sulaimanu huwal jamjuri Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa mantala wa badu hajanaj muli muridi pinunin wa tanwinin wal madudi. Nah, kitab ini membahas pinunin, nun mati, wa tanwinin, dan tanwin, wal madudi, dan mad. Karena di dalam Al-Quran itu paling banyak banget apa itu hukum nun mati dan tanwin, lalu mad. Sementara yang lain-lain, mad silah tawilah, mad silah qasirah, mad lajim musaqal kilmi, dan lain seterusnya, itu jumlahnya nggak terlalu banyak. Beda dengan nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin di dalam Al-Quran itu banyak, ada 4. Ikhfa, idgham, ijhar, iklab. Pal awalu ijharu qabla ahlupi li khalqi sitin rutibat pal ta'rifi hamjun pakaun summa ainun khaun muhmalatani summa ghainun khaun wasani idghamun bisitatin atat biar maluna indahum qad sabatat lakin naga kismani kispun yudghama bihi bigunnatin biyan muulima. Itu warabiu ikhpau wasalisu iklabu indal ba'i nun miman bigunatin ma'a ikhfa'i warabiu ikhfau indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Nah itu ijhar, iklab, idgham, ikhfa, semuanya itu paling banyak di dalam Al-Quran. Hukum nun mati atau tanwin. Setelah itu mad.
Nah, itu kita membaca Al-Quran surat Al-Waqiah dengan tajwidnya kita baca. Tapi kita membacanya kadang di dalam hati, kadang di luar, kadang kita johirkan sedikit. Kalau kita membaca johir semua, nanti lambat bacanya, nggak tersampai. Makanya saya sanggup membaca 40 kali itu cuma 1 jam lebih dikit aja. Itu tajwidnya diperhatikan. Bagaimana bang kalau orang yang belum bisa membaca Al-Quran? Ya belum bisa bagaimana lagi. Memang gak bisa kita salahkan. Kenapa? Dulu orang ada yang kerja dari masih kecilnya udah kerja. Ada orang bercerita, bang saya bekerja di PT Perkebunan itu dari umur 12 tahun. Memang nasib orang tidak sama. Ya belajar dari sekarang, gak bisa kita salahin. Dulu kemana? Udah tua baru belajar. Kagak boleh ngomong kayak gitu, kagak bijak. Baca aja semampunya bang, semampunya. Kalau kagak bisa gimana? Dengerin. Kan sekarang teknologi canggih, yang punya HP didengerin. Surat Al-Waqiah buka Semahir Al-Muikli, itu enak bacaannya. Lama-lama jadi hafal. Dulu saya sakit, setiap pagi habis subuh saya membaca surat Nuh, sampai hafal baca surat Nuh. Padahal saya nggak hafal tadinya. Saya menghafal cuma sampai 5 juz, sisanya juz amma, juz 20, juz 29. Nah itu. Yang lain saya apalagi surat Nuh itu saya ulang-ulang tiap hari itu karena saking takutnya. Tadi saya ulang-ulang, alhamdulillah sampai hafal surat Nuh itu. Sampai sekarang masih hafal. Nah itu kita dengerin, kita ulang-ulang. Insyaallah kita baca surat Al-Waqiah. Bukan doanya, doa itu setiap orang ijabahnya beda-beda. Nabi Zakaria ini Rasul Saibah, ya Allah, rambut saya udah putih, dari hitam sampai putih, berdoa kepada Engkau memohon anak. Enggak pernah saya walam akun bidu'aika Robi Sakia. Enggak pernah saya putus asa berdoa kepada Engkau untuk minta anak. Kita ini anak ada bandel-bandel banget. Nabi Zakaria 1 anaknya, tapi Nabi nggak ada kita bandel-bandel banget. Nah itu lain jalur itu lain jalur lagi. Pembahasannya lebih panjang. Yang jelas dulu Kiai Haji Sukron Ma'mun pernah berceramah, saya dengar waktu saya kecil-kecil tahun 80-an. Apa kata beliau? Kalau makanan yang kita bawa pulang itu makanan barang haram, kita kasih makan sama anak-anak kita, nanti anak-anak kita jadi bandel. Kurang lebih begitu. Kurang lebih itulah. Dulu saya paling kecil-kecil lagi, bukan itu kan zaman tahun 80-an, belakangannya lagi. Belakangan sekitar tahun 80-an lah. Nah, ada annya itu berarti 84, 85, 86, 87. Ini belakangannya lagi. Saya lihat itu. Bapak saya kan jualan di pasar. Jadi pasar itu di pinggir jalan. Waduh, anak bos tuh satu gerombolan anak-anak dari sebuah kompi orang berseragam datang menyerang ke tempat lain. Kata, ya Allah, Mbak, emang apa tuh anak pada bandel-bandel banget, kata saya. Itu bawa tanah dulu lempar, gimana kalau kena muka anak orang. Lalu bawa kan ada tuh neon yang panjang yang gede dulu. Itu dipecahin sama dia. Ya begitulah tuh kalau anak pada bandel-bandel banget, dikasih makan apa tahu sama orang tuanya. Bapak saya ngomong kayak gitu. Sampai sekarang masih saya ingat, ya Allah, itu kudu hati-hati. Bapak Ibu, sama bapak-bapak hati-hati. Nanti tanda tangan di sini, Bang. Nanti Abang dapat, kalau enggak tahu sendiri. Jangan. Yang kayak gitu jangan dah. Jangan bawa pulang yang kayak gitu, biar dikit asal berkah, asal barokah. Nah, kita lanjutin yang tadi, Bang, apa amalannya? Doa-doanya membaca surat Al-Waqiah. Baca aja surat Al-Waqiah. Karena kalau mau lihat kisah surat Al-Waqiah itu di bawah di konten saya sebelumnya, itu banyak banget lebih banyak saya bicara tentang surat Al-Waqiah daripada sholawat. Karena semuanya udah saya jalanin, udah saya amalin, dan semuanya kisah bener, kisah nyata. Makanya amalan saya nggak banyak, paling-paling 8 atau 7. Kenapa? Itu semua udah saya kerjain. Kalau banyak-banyak saya nggak sanggup. Sampai sekarang saya belum baca surat sholawat Fatih itu. Karena dulu saya nggak tahu, nggak diajarin. Yang ada saya baca sholawat munjiat, sholawat nariyah terutama. Sholawat munjiat lebih lama lagi itu. Sholawat munjiat, lalu sholawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru-baru ini aja tahu itu namanya sholawat Sajaratun Nuqud. Dulu mah nggak tahu. Lalu sholat duha, emang dari masih pesantren. Saya waktu masih pesantren itu anak-anak seusia saya pada waktu itu ya, kecil-kecil tuh saya liatin pada sembahyang. Sembahyang apa jam gini hari? Ini adalah sembahyang duha. Lama-lama saya ngikutin. Gua mau coba juga sembahyang duha bagaimana sih? Lama-lama saya ikutin sampai sekarang. Lalu sholat tahajud itu memang udah luar biasa. Sholat tahajud itu dipaksa kita. Orang kok dipaksa. Lu lagi jalan di lampu merah, tiba-tiba lagi jalan enak-enak berhenti, dipaksa. Ya kan, supaya teratur. Nah, begitu juga yang namanya tahajud itu kemuliaan seorang mukmin. Kalau orang mukmin bertahajud, insya Allah dia mulia. Maqamam mahmuda, Allah tempat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, dan sebagian daripada malam. Min itu nahu lagi nih, Bang.
Nahu lagi lah, apalagi nahu lagi apalagi. Min itu terbagi menjadi beberapa fungsinya. Min ba'id wa bayin wa tadi fil amkinah bimin wa qata'ti li ba'dil ajminah. Di mana tuh Bang kitab Alfiyah Ibnu Malik? Buka. Makanya dari Buddha rajin ngaji. Jadi tahu. Ya saya ngomong itu sama anak-anak saya. Buka kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ba'id wa bayin. Ba'id memulai, wa bayin dan menjelaskan. Ba'id wa bayin wa betadi dan memulai bimin dengan min. Contohnya ba'id ya. Ba'id memulai. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Harami. Nah, minal itu min di situ fungsinya memulai. Nah, kemudian bait wa bayin menjelaskan. Apa itu fungsi min menjelaskan? Di dalam Alfiyah disebutkan kalau saya mengandalkan hafalan karena dari masih kecil menghafal. Kemudian disebutkan tentang apa disebut tadi tentang bayin. Ijtanibu sayati minal ausan. Jauhilah kejahatan itu minal ausan. Jauhilah kejahatan itu. Apa kejahatan itu? Apa perbuatan buruk itu? Minal ausan, yaitu. Min itu maknanya yaitu. Minal ausan. Itu ayat Quran. Minal ausan, dari menyembah berhala. Berhala kan sekarang udah nggak ada Bang. Ya ada, ente aja kayak tahu. Berhala itu udah berubah sekarang. Berhala berubah jadi bos, ya kan? Berhala berubah jadi direktur, ya kan? Berubah jadi komandan, berubah jadi atasan. Itu yang kita sembah sehari-hari. Kan gitu, apa itu namanya, berhala berubah jadi duit. Itu yang kita sembah sehari-hari. Kan begitu kan? Bukan Allah yang kita sembah. Begitu ya. Memang iya, kalau giliran tuh buru-buru semuanya orang kan begitu kan. Udah apa itu di dalam Al-Quran disebut manit takhoza ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya. Nah, gitu kira-kira. Ba'id wa bayin wa batadi pil amkinah bimin, dengan apa? Dengan min. Nah itu ya. Nanti kalau kita buka lagi kitab Nahu Alfiyah Ibnu Malik, lama lagi kita baca, yang denger jadi suntuk, iklannya makin banyak. Jadi apa itu namanya, tahajud itu bagian daripada kemuliaan seorang mukmin. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatalaka, sebagian daripada malam, enggak semua malam, enggak sepanjang malam kayak sholat tarawih gitu kan, sampai orang sholat tarawih dari habis isya sampai sahur. Nah, alhamdulillah kalau bisa dikerjakan. Tapi wa minal laili, tahajud itu sebagian daripada malam, dan wajib udah tidur walaupun cuma sebentar. Kalau belum tidur Bang, kalau belum tidur itu namanya qiyamul lail, bukan tahajud. Tahajud itu kudu udah tidur walaupun sekejap. Lagi duduk-duduk lagi baca salawat tidur, tiba-tiba mulut kita udah kotor. Nah, itu namanya udah tidur walaupun cuma sekejap. Bisa tahajud, bisa. Kalau bulan puasa bagaimana Bang? Ya bulan puasa kenapa emangnya tahajud aja, habis tarawih tidur, nanti sebentar aja. Kayaknya kalau bulan puasa ente gak perlu bagaimana cara tidur, nggak usah. Waktu lagi ngaji Quran tiba-tiba ngelentuk jatuh tidur, itu udah tidur juga. Nah, lagi tadarus tiba-tiba ngantuk tidur, itu udah tidur juga. Bisa tahajud. Nah, kita bahas dalam kitab apa Bang? Coba nanti dibaca kitab Fathul Mu'in, dicari. Fathul Mu'in, oke. Fathul Mu'in dicari, insya Allah ada di situ. Nah, lalu ada orang berkomentar, Bang, saya dari muda ini memang udah tahajud. Dari saya belum nikah, dari gadis-gadis saya udah tahajud. Alhamdulillah sampai hari ini masih saya kerjain, dan semua urusan jadi gampang, semua jadi mudah. Karena Allah berjanji, wa minal laili fatahajat bihi nafilatalaka, asa, mudah-mudahan, semoga asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkanmu di tempat yang mulia. Itu kaknya itu kepada Rasulullah, saya baca dalam hadis. Tapi kita umatnya juga begitu, karena kita suka begitu. Suka apa? Maunya mulia Bang, maunya pinter, maunya pandai, maunya kaya, tapi usaha nggak mau. Maunya mulia Bang, tapi kagak mau tahajud. Biasa juga kita begitu kan. Maunya apa lagi? Maunya pinter Bang, tapi kagak mau belajar. Biasanya kan juga begitu. Maunya selesai pinjol Bang, tapi kagak mau kerja. Ya saya juga begitu. Udah saya bilang berkali-kali, pekerjaan itu tidak harus keluar rumah. Emangnya zaman Belanda udah keluar rumah, udah nanem semuanya kan, kalau nggak dicambuk sama Jepang sama Belanda. Mas sekarang mah kagak begitu, macem-macem cara. Online juga bisa kan begitu ya. Kadang-kadang yang online itu lebih banyak. Bu RT, siapa itu Bu RT? Ibu rumah tangga. Sekarang pendapatan lebih besar dari Pak RT.
Jangan sampai dibilang Tanjung Katung airnya keruh, tempat mandian anak di hari Senin, suami istri selalu bergaduh, kebanyakan pinjol. Nah itu mas, kebanyakan pinjaman online. Tanjung Katung lagi bang kita, begitulah kira-kira. Tahajud kita kerjakan 2 rakaat dulu, karena Rasulullah mengajarkan yang ringan-ringan dulu. Lagi tidur ngantuk-ngantuk, jam 2:30, jam 3 udah bangun. Habis itu ngeraba-raba, udah 2:30 bangun tahajud. Tadi malam saya baru sempet jam hampir subuh, karena terburu-buru kan, tidur udah telat, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, baru sempet udah hampir subuh. Masih ada waktu juga. Mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina. Kemuliaan seorang mukmin itu tahajud. Kalau kita tahajud, insyaallah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita di mana aja kita berkarir, insyaallah karir kita mulia. Di mana aja kita di masyarakat, karir kita mulia. Karena itu memang Allah udah bilang, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ada yang nyeletuk lagi, Bang Saleh kagak pantun. Nanti aja pantunnya lagi pening. Susah cari pantun nih. Pantun gampang aja. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.